Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to STN News. Terima kasih buat semuanya yang udah support terus channel ini sampai dengan sekarang. Dan buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang baru aja mampir ke channel ini, jangan lupa ya untuk diklik tombol subscribe-nya, karena agar aku semakin bersemangat lagi untuk menginformasikan perihal prakerja maupun bantuan pemerintah dan lainnya. Baik, buat semuanya yang mau bergabung di grup Telegramnya, kalian bisa klik link yang aku letakkan di deskripsi, atau kalau mau ada yang ditanya-tanya bisa juga untuk DM dan follow di Instagram aku @noviantias. Nah, mungkin buat teman-teman yang sama nih lagi nungguin insentif, apalagi yang dari tanggal 5 Januari masih belum cair dan sama seperti di sini, masih menunggu diproses untuk yang terakhir insentifnya. Namun untuk yang survei sudah berhasil. Kenapa ya? Teman-teman nggak usah bingung dulu, dibiarin aja. Karena memang masih banyak sekali yang lagi diproses. Karena ini sebelumnya dia keterangannya itu sedang diproses, lalu balik lagi menjadi menunggu diproses. Jadi memang kemungkinan ini masih dalam antrian pemprosesan, karena kita tahu sendiri bahwasanya banyak sekali yang pada tanggal 5 Januari itu untuk proses pencairan. Mungkin teman-teman juga ngedapetin yang kayak gini kan, sedang diproses ataupun juga dalam pengecekan. Kita nggak usah bingung ataupun panik, ditungguin aja. Apalagi buat teman-teman yang itu nanti tanggal 8, 9, 10 dan seterusnya. Jadi di sini aku cuman mau bilang jangan panik, dan kalau misalkan sudah lebih dari 7 hari kerja, nanti bisa nih untuk ditanya sama CS-nya apa kendalanya. Jadi buat teman-teman juga mungkin ngerasa bingung nih kayak gimana ya kalau misalkan pelatihan yang ketiga keempat itu masih aktif, namun apakah itu berpengaruh? Kalau menurut saya sih tidak, karena yang seperti aja di FAQ dan pernah saya telepon juga CS-nya, untuk insentif itu hanya berpengaruh di pelatihan pertama aja. Berbeda dengan buat teman-teman yang untuk pelatihan pertama belum selesai itu, maka tidak akan cair untuk insentifnya karena kan sudah habis di tanggal 15 Desember kemarin. Jadi sebenarnya video ini aku buat karena banyak sekali teman-teman yang nanyakin gitu kan, ini kenapa ya belum diproses, ini kenapa ya, dan lain sebagainya. Jadi ditunggu aja, selagi belum lewat 7 hari kerja kita tunggu, karena kita sendiri tahu bahwasanya peserta prakerja juga banyak dan pastinya butuh proses yang panjang, karena juga mereka kan sistemnya itu bukan payroll tapi masih sistem manual, jadi benar-benar dicek satu-satu sama pihak prakerja. Nah, terus juga ada masalah perihal yang nomor handphone sudah hangus. Kayak mana ya, karena sampai sekarang untuk fitur ubah nomor handphone masih di lock ataupun dihilangkan ataupun dikunci gitu kan, bukan dikunci lagi, malah sudah nggak ada gitu kan. Mungkin sekarang memang lagi bener-bener, karena juga sudah diingetin bahwasanya ketika kita sudah ikut prakerja, usahakan minimal 6 bulan nomor kita aktif. Jadi bener-bener kita sendiri harus perhatiin baik-baik nih. Jadi jangan sekedar asal naruh nomor handphone apa segala macam, dan perhatikan nomor handphonenya harus tetap aktif. Karena nanti kalau sudah tidak aktif, kita sendiri yang kerepotan, kita sendiri yang kelabakan. Karena apalagi kalau nomor yang sudah tidak aktif namun terlog out tanpa sengaja gitu kan, otomatis kadang mau ada beberapa e-wallet yang dia tuh meminta kode OTP, yang dimana kalau nomor HP sudah tidak aktif lagi ataupun sudah hangus, nomor OTP tidak akan tersampai ataupun tidak nyampe ke pesan kita. Jadi diperhatikan baik-baik kalau sudah menemukan case seperti ini, dan kalau misalkan masih login ataupun masih masuk dan insentif sudah masuk, berarti aman. Tapi jikalau sudah terlog out dan HP sudah, nomor HP-nya hangus, coba telepon aja CS Prakerja agar diberikan solusi sama mereka. Tapi biasanya solusinya itu adalah mengganti nomor handphone.
tapi ya karena untuk fitur nomor handphone sendiri tidak aktif, ya jadinya kita sendiri juga bingung. Jadi ini perhatikan baik-baik buat teman-teman yang mau mendaftar nanti di gelombang berikutnya. Perhatikan benar-benar nomor HP karena ini krusial banget, yang dimana ketika kita nanti untuk membeli pelatihan pertama juga itu dikirimkan kode OTP-nya ke kita. Karena banyak juga case yang seperti ini, yang dimana dia nggak tahu nih lolos atau enggaknya gitu kan. Terakhir dicabut kepesertaannya dikarenakan tidak membeli pelatihan sama sekali. Jadi kalau buat teman-teman yang sudah ikut ataupun mendaftar prakerja, ketika nanti pengumuman sering aja dicek. Nah, untuk perihal info valid untuk tanggalnya kapan untuk dari prakerja sendiri, tetap stay tune terus dan nanti akan aku informasikan, karena memang untuk sekarang masih belum ada info valid mengenai kapan tanggal ataupun bulan untuk pembukaan prakerja sendiri. Kita sama-sama menunggu nih. Nah, dan buat teman-teman semuanya, sebelumnya mohon maaf nih kalau beberapa hari ini aku tidak update perihal bantuan sosial, karena selain juga hektik untuk pekerjaan, lagi ada kesibukan karena tahun ajaran baru juga, dan juga ya untuk perihal bansos masih sama, yang dimana itu ada 3 bantuan sosial yang disalurkan di bulan Januari dan sudah banyak dari Bapak Ibu yang semua yang sudah mengambilnya di e-warung terdekat, dan itu juga sudah aku bahas di video aku yang ini, jadi bisa dilihat juga. Terus untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak ataupun belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali, bisa coba tanya ke RT ataupun RW setempat untuk anggaran di tahun 2021 ini agar dibantu pemprosesannya. Ya, kita memang sama-sama tahu untuk case yang perihal RT atau lurah, ya semoga aja mereka juga amanah, karena memang itu semua berawal dari bawah, karena data akan naik ke atas seperti itu. Oke, balik lagi ke kartu prakerja. Buat Bapak Ibu sekali lagi ditungguin aja untuk insentifnya untuk 7 hari kerja. Kalau dihitung dari 5 Januari ini sudah tanggal 9, itu masih 3 hari kerja karena Sabtu Minggu itu tidak dihitung. Jadi tunggu aja, kalau misalkan sudah lewat dari 7 hari tidak keluar juga, nanti aku coba bantu untuk telepon CS Prakerja. Nah, terus juga aku ada nemuin case, kenapa ya kok surveinya nggak ada insentif survei gitu kan. Nah, untuk perihal insentif survei sendiri itu sudah tutup di tanggal 15 Desember kemarin, karena itu kemarin lagi heboh-hebohnya kenapa survei tidak muncul, kalaupun muncul langsung 2 gitu, karena memang semua dikelarin di 15 Desember kemarin. Jadi mungkin buat Bapak Ibu yang tidak mendapatkan link gitu kan, ataupun kita kelupaan setelah tanggal 15 Desember, ya berarti belum rezeki Bapak Ibunya untuk mendapatkan survei yang 50.000. Oke, baik, mungkin hanya informasi ini aja yang mau aku sampaikan. Semoga tetap bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan juga share video ini agar semuanya mengetahuinya. Dan terima kasih buat semua yang tetap support terus channel ini. Jangan lupa ya untuk di subscribe. Terima kasih.